Bismillah. Pada saat itu dinamakan desa Prajurit
musik jam apa? Musik apa? Ini sebenarnya kan kalau Anda berbicara ke wilayah kota, ya dibanding nomor kabupaten, ya kodok kecamatan Pralon itu sak desa ya di wilayah kabupaten. Tetapi mungkin kalau kita bicara prajurit kulon, itu termasuk identik dengan pemerintah kota Mojokerto atau dulu itu istilahnya kota Madya. Melihat sejarahnya memang banyak tokoh entah begal atau apa yang ada di Pralon. Wong kawasan Balong Cangkring ya Pralon ya. Ya ini Abayat ya ini termasuk Pralon kan ya. Jadi banyak tokoh agama, tokoh apapun yang tinggal di wilayah situ. Apalagi Mentian. Wis. Nek nurut sampeyan dari istilah Mentian apa rek? Yes, nek wong Pacitan karen apa mentik, mentikan. Wes, apa sing paham mentikan apa? Mentil ngono. Mentikan. Biasanya kan kelurahan Mentikan ya. Kelurahan ndi Mentikan? Kantor kelurahan. Mosok awam karo kelurahane ayo. PDS, pasar PDS itu. Itu kan iya. Itu gak wilayah Cakarayam ya. Cakarayam termasuk Mentian ya. Cakarayam termasuk dusun ya. RW. Ngono kan ono jagalan. Jagalan itu sing mbok Mojopahit ya. Jagalan beda. Mentikan itu berapa dusun sih? Apa ae? Mentian, Kauman, beda. Nah, wong mosok Mentian karo rek. Ya apa ae didoleki ngene ya. Nang kelurahan Mentian itu berapa RT, berapa RW? Sak dusunmu berapa RW? Mosok kon Mentian karo. Iku kok parah kon nek ditakon masa pemerintahan karo Mentian ngono. Bukan asli situ Pak. Hah? Bukan asli situ. Asli dari mana? Dari Malang. Berapa tahun kamu tinggal di situ? Sejak SMP? Berarti awakmu lulus SMA? Malang mana? Malang kota. Loh, podo kotane loh, tapi kan kelurahan sama ya. Mosok awakmu selama 2022 gak pernah berurusan dengan pemerintah desa. Lawakmu nek pemilihan ngurus surat apa? Karena kelurahan. Orang tuamu kerja apa sih? TNI. Tapi bapakmu aslinya mana? Ibu. Lah, berarti ibumu kan leluhurmu di ini kan berarti. Berarti kan leluhur dari ibumu dari Mentikan itu kan berarti mbahmu ya mesti ae gak ono tapi kan dulur-dulurmu paklikmu pakdemu kan ada di situ. Yo kudu ngerti rek wong sampean saiki cara kesini sudah menetap di sini atau mau pindah-pindah maneh. Itu kan artinya sampean harus paham.
Di minimal sampean kudu ngerti. Wong sampean saiki wong mentikan kok karo balik kelurahannya di mana? Nek kota kan jenenge desa jenenge balai desa ya. Kalau di kelurahan itu biasanya balai kelurahan. Ada nggak balai kelurahan di situ? Ono lah mesti ini. Iki masalah meneh kakak kelasmu di kota ya. Tidak menutup kemungkinan sampean meneh ya iso kakak nang kota man. Enggak pernah. Wis khusus pemerintahan meneh kakak nang Pacitan ngono. Jar. KKN di mana di Pacitan, gue cek ngekos nang menu nih kabeh. Saya dulu PPM itu ke Kediri. Anda boleh ambil tema yang lain misalnya. Misalnya PPM nang Pemprov atau pemerintah kabupaten di nang Pemprov iki apa Kap Pacitan Jares. Atau nang Malang. Ya, tapi kan iso rekreasi, paling nggak iso dolen nang menu 10 dino. Ya, ngekos 10 dino. Pohon mondok di kono nih, pohon nang Tegal ngarit nih ya. Apa? Elit dalam pemerintahan desa. Jadi tokoh masyarakat seperti awal tadi dipicu oleh teman kalian bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya konsep kekuasaan di desa, ini ada posisi namanya formal. Nek formal itu berarti jajaran mereka masyarakat yang duduk di pemerintahan, seperti kepala desa, perangkat desa, ketua BPD, RT, RW, itu termasuk jajaran formal. Ada relasi informal. Tadi di desa itu ada namanya tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ono tokoh pemuda, ono apa maneh, ono bunga desa ya. Ya biasanya kamu, wah kamu kulo gitu, cewek ayu. Ono sing liyane gak ono kampung janda. Nah, ada satu RT masyarakat itu janda tuh yono rek. Nah itu termasuk jajaran informal. Sehingga nanti di dalam kegiatan masyarakatan itu akan terlibat. Kemudian ada jajaran sumber daya ekonomi, artinya ada banyak pengusaha lokal. Yo, ono pemilik apa jenis tuan takur, tuan tanah. Wis, kok kemlagi, kok gede, ono enggak tuan tanah? Tuan tanah, tuan takur, sing tebune ombo dhewe. Kaji sambati kok lho tebune wakeh. Ono sing tanah wakeh lah, itu termasuk bidang ekonomi. Ada yang menjadi patron klan, patron lokal, figur. Bisa juga dari akademisi, bisa juga dari kiai, ulama, dan sebagainya. Itu informal. Ada jaringan politik, ini akan yang mempengaruhi kebijakan yang ada di desa. Biasanya ya afiliasinya ke partai politik kalau politik biasanya. Misalnya nggak masa men kayak dari semang sing kauman ada Pak dulu DPRD anggota dewan,
Atau mungkin di situ rumahnya Pak Bupati, saya di situ Pak. Nah, itu biasanya akan berdampak kepada desa itu. Ini secara umum. Bisa juga terjadi di wilayah kota, di desa, di kelurahan, pasti akan berpengaruh. Makanya ngomong mentian, desa mentian awakmu wis kenal enggak? Kukunono enggak amai anggota dewan yang di situ. Kon wingi pilek lho nyoblos tak gak. Lah iya, mosok kan sing kampanye rungu. Ono Pak tanggo RT kono mentian gang siji omahe calon caleg iki. Alhamdulillah sekarang menjadi anggota dewan. Misalnya ono PKB kan gak di mentian iku sing wedok iso DPR perempuan. Junaidi. Nah, kantor PKB niku ngono ya. Oke, itu mungkin secara politik. Nah, kalau secara teori ilmu sosial Max Weber menyebutkan bahwa kekuasaan itu bisa bersifat rasional, karismatik, atau legal rasional. Jadi nek ngomong minggu desa itu bisa juga tradisi ini berdasarkan adat keturunan seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau misalnya siapa yang tadi yang pertama tadi sing kauman siapa? Rosa. Tadi saya katakan bahwa nasab mbah itu masih punya pengaruh gitu loh. Artinya masyarakat situ ijek duwe sungkan hormat nanggene sesepuh, dan masyarakat menghormati bukan tanpa alasan tentunya. Masyarakat tentu dia meyakini ada kekuatan, ada kemampuan baik ilmu maupun ekonomi maupun politik yang dulunya mungkin bisa mempengaruhi di desa itu. Sehingga di dalam Max Weber mengatakan bahwa kekuasaan itu bisa bentuk secara tradisional yang berdasarkan adat atau keturunan yang ada di situ. Kalau karismatik, ya ini muncul secara personal yang itu. Bisa dipengaruhi karena ekonomi, bisa dipengaruhi karena keilmuan akademisnya, atau bisa juga karena itu. Misalnya di Pasuruan itu gue gempol ono kampungnya Inul Daratista. Oh, akhirnya kampungnya dikenal Gang Inul Daratista. Atau mungkin di Mendian ada gang namanya Gang Rianto. Ya, itu wilayah di Pulau Jembatan Surabaya. Ya, itu siapa? Dia adalah tokoh pejuang intoleransi yang dulu meninggal di waktu itu, sehingga itu akan muncul karismatik. Atau bisa juga jalan itu wilayahmu, wah ini kampungnya Ahyat Halimi. Nah, ya Ahyat adalah tokoh pejuang Hizbullah, komandannya pejuang Hizbullah pejuang 45. Itu karismanya sampai sekarang, sampai pondoknya, sampai kegiatannya itu sampai sekarang itu akan berdampak kepada masyarakat. Ada yang berdasarkan Max Weber mengatakan ada legal rasional, ini berdasarkan aturan hukum dan jabatan formal. Ini biasanya yang sekarang terjadi. Orang itu dihormati karena apa? Mungkin awak masalah biasa-biasa saja. Karena kuliah jurusan ilmu pemerintahan, wong ada dihormat. Sajane nuni iku lho, Rosa itu apa sih? Tapi karena dia sarjana ilmu pemerintahan, coba kamu berdiri atau memperkenalkan diri di balai desa. Nama saya Rosa, saya kuliah di Universitas Selamat Jawa jurusan ilmu pemerintahan. Kira-kira lurah katanya ngomong apa? Kak wani ngeladu awakmu. Lo hari-hari masa pemerintahan, gak mungkin gak ngerti urusan pemerintahan. Kan gitu. Begitu juga ketika sampai seorang ulama, misalnya Ayuda atau apa, saya alumni pondok pesantren Lirboyo. Wah berarti ahli agama, iso ngaji di wis hormat rek.
itu legal. Kalau bisa juga hasil pemilu. Saya lah asalnya gak tadi apa-apa pendatang, nyalano kepala desa tadi rek. Ya aku gak belum mau kan hormat. Walaupun mungkin basicnya keluarganya saya lah orang biasa-biasa aja. Tapi karena dia terpilih, zaman saiki ya, kepek diraup bisa jadi pejabat. Loh kenapa saya bilang seperti itu? Nah, lah kok masih gak terkenal gampang. Engko kok ono duwike dikene banner ya. Setiap 10 meter pasang bannermu sepanjang kampungmu. Kira-kira wong tak bingung aku asma. Iki sapa saya lagi? Oh, iku putune Pak Gelan kok lho. RT 1. Kok kata wong kene? Iya, bapake Dinas Malang. Pensiun pindah rene ngono. Saiki nyalono ngene. Oh, ternyata dhewe yo sarjana pemerintahan nyalono aja. Ya wis apik dipilih. Akhirnya kan orang jadi orang yang bisa dikatakan punya pengaruh, punya kekuasaan. Nah, konsep elit di masyarakat desa ada elit formal, ada elit informal, ada elit ekonomi yang muncul. Kalau formal ya seperti tadi aja katakan, kalau formal ya katakan kepala desa, sekdes, kasum, gitu kan. Nek desa misalnya gue gini kemlaki atau gede, awakmu nek digawe, sing ditonjok sapa wae. Artinya yang dikasih berkat atau apa paling perangkat desa di sini, tokoh masyarakat di sini, tonjok lah bahasanya. Akan tokoh informal tadi ya sampaikan bahwa ada tokoh agama, kiai, ada tokoh adat, ada tokoh pemuda, ada tokoh unsur senior yang ada di desa. Jadi wong itu wis pernah jabat istilahnya kalau di desa itu dongkol. Lurah dongkol, lurah mantan. Kok saiki mantan presiden, iki mantan kepala desa. Ojo mantan pacarku rek ngono. Nek mantan pacarmu paling gak kok ndel ya. Petuk ya saraseng wasno ya. Tapi nek mantan kepala desa, mantan sekdes, dia tetap dihormati karena dia punya pengalaman di pengelolaan tata kelola di desa kalian sehingga pendapatnya masih didengar. Ada tokoh ekonomi, elit ekonomi ini orang yang terkaya, biasanya mempengaruhi keputusan lewat sumbangan-sumbangan. Ya, apa kate gawe rek dalane kampungku elek. Terus kampung desaku tak hutnit, tak cor kabeh. Aku cekak sukan mbek besanku. Ya apa atau mungkin setiap ada kegiatan dia pasti memonopoli. Wis kabeh tak tanggung. Atau mungkin kepengin ngundang DJ. Wah. Wis DJ-ne DJ kalau tak bayari aku sing bayari. Ya apa ngene. Atau sing ngundang sound system horeg. Aku sing nyewa. Lho mahal Pak, 50 juta enggak apa-apa wis, khusus untuk desaku. Dia akan dihormati, dia akan disukani biasanya nek wis ngene. Karena dia sering berikan sumbangan atau lumahan masyarakat. Atau mungkin setiap minggu, kok ini apa kalau mesti orang makan siang gratis. Artinya setiap hari Jumat ada dapur umum. Setiap masyarakat, baik masyarakat setempat atau masyarakat luar, boleh makan di situ gratis, misalnya. Nah, itu ada elit ekonomi. Nah, di kalangan elit ini ada namanya relasi kekuasaan atau relasi kekuasaan. Nah, kekuasaan dan elit yang sering terjadi persoalan di patron masyarakat ini bergantung pada bantuan, pekerjaan, kedekatan emosional. Jadi di desa itu biasanya dipengaruhi. Ya, misalnya Bapak Yunda atau Mas Yunda iku preman misalnya. Tokoh pemuda sing preman lah, sing galak. Kate arek kate pacaran ngesir Yunda. Wih, ojo rek. Mas iku preman ya. Mana mementian. Wes.
timbang pumpung awakmu guru ditawur ya, gak usah. Biasanya relasi kekuasaan itu ada patron klan. Ada sebuah pengaruh yang dipengaruhi oleh leluhurnya atau seseorang yang bergantung kepada figur seseorang, sehingga itu menimbulkan kekuasaan. Ada juga hubungan kekuasaan itu cenderung terkonsentrasi terutama bila partisipasi masyarakat rendah dan transparansi kurang. Jadi orang itu akan protes terjadi biasanya kalau miskomunikasi, nggak ada transparan. Apalagi gue desa itu kan biasanya gosip apapun, sekecil apapun pasti akan di hari itu loh, mas-masane Masya Allah gelang sama ini waduh malah itu akan terkontaminasi terkait dengan itu. Atau bisa juga dia masyarakat itu transparansinya kurang, artinya keterbukaan terhadap apapun di desa itu maka akan menjadi omongan, menjadi gosip. Nek saiki kan menjadi tweetan. Tweetan itu omongan di Twitter itu, ya. Kalau di masyarakat desa itu jadi omongan. Ya. Misalnya, hari itu lo beli suku nandi sih, kerja tak kuliah sih. Tapi nek sore tak delok arek iku toko iko ya. Berarti kan kerja iku. Lho, jare sapa sing wong nek isuk lho arek kuliah. Terus nek mulai nang tempat kerjaannya, di masyarakat nggak tahu kalau sampean kuliah. Roe nek kerja tok karena siang tahu arek iku ndek kono. Berarti roe kerja, karo nek isuk men kuliah. Ya itu menjadi omongan, menjadi sebuah relasi, menjadi sebuah pembicaraan. Kemudian di desa juga biasanya kerap kali terlibat pengambilan keputusan penting seperti memutuskan APBD, pemilihan kepala desa, pengelolaan bantuan, pengelolaan apapun. Misalnya, Wak Yu ginten iku lho kok gak oleh bantuan sih. Mbok gemi kok oleh, kok iso ngono kan pasti dadi omongan rek. Lah jane mbok gemi cek ponakane lurah, penane Pak RT ngedatane iku lah ngono. Atau bisa juga pemilihan kepala desa musuhan rek, keluargane Rosa terus keluargane Sela nyalokno karo rek asale ya kanca ya bolong berhubung Pak Lekne padha-padha nyalon lurah padha-padha kampanyene akhirnya gesekan gak wawuh mbek tanggane gak wawuh mbek itu biasanya yang terjadi di masyarakat. Ya nek skala nasional berhadapan di hadapan HP. Nah nek desa gak berhadapan raya rek. Gak ketemu bendino. Emane calone iku ide, tanggane ide. Dekatan satu RT atau satu RW atau satu kampung. Apa gak ono bendino? Itu akan menjadi masalah. Biasanya itu yang menjadi relasi masalah di desa. Contoh-contoh yang lain misal mengapa ini penting dipahami. Nah, untuk desa itu hal-hal yang seperti itu yang biasanya mendorong orang itu berpartisipasi, berikut serta dalam masalah seperti ini. Nah, ini yang terjadi. Agar pembangunan desa itu bisa inklusif, bukannya menguntungkan elit. Artinya keterlibatan masyarakat itu bisa secara penuhnya tidak melihat entah itu dia tokoh ekonomi, tokoh agama, tokoh pemuda, semua akan berperan. Bukan dikerjakan oleh kontraktor ning desa itu. Istilahnya dulu kan ada gunung, bangun apapun ya ada tukangnya, tetapi yang lainnya dikerjakan masyarakat secara bersama-sama, bergiliran. Jadi kesimpulannya untuk menguasai kekuasaan elit di desa, Anda harus mempunyai keputusan bagaimana mereka membuat dan siapa yang diuntungkan dari keputusan.
Artinya peta politik, peta kekuatan di desa itu berpengaruh. Makanya kalau sampean paham dengan desa kalian, oh ternyata di desa ini hampir 60% itu masih saudara Pak, misalnya. Nah, awakmu ning desa kuwi termasuk jek bolongmu, awakmu ning nyalon apa-apa gampang ya. Kon kan putune Mbah Sayyid, kon kan putune Mbah Raden. Nah, kita kan punya bani, wah menangan. Orang itu ketika disinggung urusan keluarga nih mesti ikut geget rek. Wancane turunane maling misalnya kon yo apa misalnya. Oh. Misalnya Sela, wancane arep plunga. Bapak nih maling lho, turunane Mbak Buyute maling iki piye rek. Awakmu gak ngono. Ya Allah, ya Allah. Paling gak nek awakmu gak protes yo paling nangis ngono ya. Bu, bener Kak, Mbak Buyute niku maling. Misalnya. Iya. Apalagi kalau konstelasi politik, pemilihan kepala desa ini dari keluarga ini akan biasanya terjadi. Oke, sampai di sini ya.